Dimana di part sebelumnya Iwan, Firman, dan Uncu menunggu Nopeng dan Andre di cadas. Ketika menunggu itu, mereka sedang diterpa angin kencang sampai mereka tidak bisa membuat api unggun. Setelah ditunggu sekian lama, Nopeng dan Andre tidak juga turun. Sampai akhirnya mereka bertiga pun tertidur. Bagaimana mereka bertiga bisa bertemu dengan Nopeng dan Andre? Sedangkan Nopeng dan Andre itu sudah masuk ke dalam hutan terlarang atau lembah hantu. Berjam-jam dari Iwan, Uncu, dan Firman. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini. Udah ya, let's go. Kita akan kembali mengikuti nasib Andre dan Nopeng di lembah hantu. Andre masih heran, kenapa tadi tangannya tidak bisa digerakkan? Sambil melangkah perlahan, tatapan Andre tertuju kepada sebuah batu yang dipenuhi kalimat-kalimat puitis yang ditulis dengan goresan kerikil. Ada sepenggal kalimat akhir yang begitu membekas. Melihat kalimat itu, sontak Andre pun lemas. Karena kondisi mereka berdua sama persis dengan kondisi mereka yang menulis kata-kata itu. Bunyi akhir kalimat itu adalah, "Dan penantianku harus berakhir sampai di sini." Setelah itu Andre sadar kalau Nopeng sudah jauh. "Peng, tunggu Peng." "Cepat sedikit Dre. Kau lihat tulisan di batu tadi?" "Lihat, kenapa memangnya?" "Ngeri Peng." "Udahlah Andre, gak usah kau pikirkan itu. Sekarang kita lanjutkan perjalanan." Hari sudah mulai gelap. Setelah menuruni setiap bibir tebing, kini mereka dihadapkan pada perbukitan yang mengharuskan mereka untuk naik. Nopeng mulai mencari cara untuk bisa naik ke perbukitan itu dari kejauhan. Pada sebuah bukit yang terlihat tidak begitu tinggi, Nopeng melihat sebuah rumah kayu dan ada seorang anak kecil yang bermain ayunan di situ. Nopeng pun bergegas menghampiri rumah tersebut. Semakin lama, tanpa disadari, Nopeng sudah semakin jauh di atas, disusul Andre dari belakang. Tapi anehnya, rumah yang semula terlihat dekat, semakin lama semakin menjauh. Nopeng di situ menjadi bingung. Padahal ia mau meminta tolong kepada orang yang ada di rumah itu. Ketika mereka sudah jauh di atas, rumah serta anak yang sedang bermain ayunan itu sudah tak terlihat lagi. Setelah sadar akan kejanggalan itu, Nopeng langsung membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti. Lalu ia mengalihkan pandangan ke bawah sambil melihat kondisi Andre di belakang. Sontak Nopeng pun kaget karena ia sadar kalau mereka sudah cukup jauh di atas. Nopeng bilang, "Andre, jangan lihat ke bawah ya." "Kenapa Peng?" "Pokoknya jangan lihat ke bawah." Karena penasaran, Andre tidak mendengarkan kata-kata Nopeng dan ia pun melihat ke bawah. "Astaga, tinggi banget Peng." "Tuh kan, kau gak mau dengar sih. Udah, sekarang kita fokus naik aja. Jangan lihat ke bawah." Seketika wajah Andre menjadi pucat. Lututnya bergetar dan keringat membasahi punggungnya. Setelah mereka sampai di atas, Nopeng bertanya, "Andre, kau lihat gak rumah kayu dan ayunan tadi?" "Lihat Peng. Kenapa emang?" "Coba kau pikir, udah sejauh ini kita naik. Rumah yang kita lihat tadi di mana, Andre?" Di situ Andre langsung menelan ludah dan merasa ngeri. Ia sadar kalau rumah tadi sudah hilang. Nopeng pun terdiam sejenak. Lalu tak lama kemudian, ia mengajak Andre untuk mencari tempat bermalam karena hari sudah mulai gelap. Malam pun tiba. Mereka jalan pelan-pelan sambil mencari tempat berlindung untuk istirahat. Suasana yang gelap sangat menyulitkan mereka untuk menelusuri hutan yang sangat lebat itu. Mereka pun memilih untuk bermalam di batang pohon kecil yang tumbuh berjejer. Lumayan nyaman tempatnya untuk sekedar bermalam. Nopeng yang kelelahan di situ langsung merebahkan badannya. Nopeng bilang, "Andre, aku istirahat dulu ya. Dadaku mulai sesak." Andre hanya termenung. Ia masih tidak percaya dengan keadaan yang terjadi. Ia terus memikirkan bagaimana caranya bisa bergabung dengan ketiga temannya lagi, Uncu, Iwan, dan Firman, ketika sedang melamun.
ia mulai merasakan rasa haus yang sangat dahsyat. Andre bilang, "Peng, aku haus, Peng." "Aduh, tahan aja dulu, Andre. Besok kita cari air." Andre tetap memohon kepada Nopeng untuk menemaninya mencari air. Tapi Nopeng tidak mau dan memilih untuk meneruskan tidurnya. Akhirnya, Andre berusaha untuk mencari cara untuk memuaskan rasa hausnya saat itu. Dia pun memutuskan untuk meminum air kencingnya sendiri. Ia membuka resleting celananya dan menampung air kencing yang keluar dengan kedua tangannya. Lalu diminumnya air kencing itu sampai habis. Akhirnya rasa haus Andre pun terpuaskan. Mendengar suara aneh seperti orang yang lagi minum, Nopeng bangkit dari tidurnya dan menoleh ke arah Andre. "Mau kau, Peng? Ini air kencingku, haus sekali aku tadi." "Astaga, gila kau, Andre. Air kencingmu sendiri kau minum." "Aku masih haus, Peng. Bagi air kencingmu, Peng." "Gila kau, Andre." Setelah itu Nopeng memilih untuk melanjutkan tidurnya. Keadaan pun kembali normal. Andre tak lagi merengek-rengek kehausan. Ia mulai mencari posisi untuk merebahkan badan. Ia tidur sambil menyanyi-nyanyi kecil, perlahan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang pendakian ini. Kenapa aku di sini? Ketika sedang sibuk menyanyi-nyanyi kecil, tiba-tiba Nopeng beranjak dari rebahannya dan berlari menuju ke bibir tebing. Ia lalu membuka resleting celana dan menampung air kencingnya dengan satu tangan. Ia lalu mencoba mencicipi air kencingnya itu. Cih, weh, rasa apaan ini? Nopeng langsung membuang sisa air kencing itu dan segera menarik resleting celananya. Dia pun heran kenapa Andre bisa meminum air kencingnya sendiri, padahal rasanya seperti itu. Setelah itu, ia kembali ke tempat ia semula berbaring dan tidur. Sementara itu, Andre terus bernyanyi untuk menghibur dirinya sendiri. Terus ia bernyanyi kecil sampai ia tertidur. Uncu, Iwan, dan Firman sudah siap-siap untuk turun. Mereka turun dengan cepat dan merasa tak sabar untuk menjewer telinga Andre dan Nopeng kalau mereka terbukti membuat resah. Mereka terus berjalan turun hingga akhirnya sampai di posko pertama. Aneh, tidak ada satupun orang yang menjaga posko tersebut. Mereka menunggu lama, tapi tidak ada satupun yang datang. Terlihat ada sebuah buku yang terletak di salah satu ventilasi dekat pintu. Buku itu berisi daftar nama-nama pendaki yang melapor di posko tersebut. Mereka pun memberanikan diri untuk membuka buku itu. Setelah mencari nama-nama pendaki yang melapor di hari kemarin, mereka menemukan nama rombongan mereka. Mereka melihat nama Nopeng dan Andre sudah dicoret. Lalu ditutuplah buku itu dan dikembalikan ke tempat semula. Mereka pun bergegas kembali menuju ke rumah di Padang. Uncu di situ kesal. Dia bilang, "Nah, bener kan? Mereka turun dari kemarin. Nama mereka sudah dicoret. Kelewatan mereka. Mereka pasti pergi ke Malibu." Perjalanan menuju Padang pun berjalan mulus. Uncu, Iwan, dan Firman sudah bisa bernafas lega. Karena menurut buku itu, Andre dan Nopeng sudah turun dari kemarin. Kalau saja mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di Padang, mereka bertiga kembali ke rumahnya masing-masing. Menunggu dengan tenang, Andre dan Nopeng kembali dari acara di Malibu. Kebetulan, rental perlengkapan dan alat musik yang dipakai di acara tersebut berdekatan dengan rumah mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk memastikan acara itu sudah selesai atau belum. Singkat cerita, selesailah acara yang dimaksud. Uncu pun menanyakan keberadaan Andre dan Nopeng kepada salah satu pemilik alat rental musik tersebut. Pemilik rental itu bilang, "Loh, bukannya mereka pergi sama kau? Mereka nggak ada di acara Malibu. Dari sore abang nggak lihat mereka tuh." Uncu terdiam mendengar jawaban itu. "Serius bang? Serius abang nggak lihat mereka? Kalau kau tak percaya, tanyalah sama yang lain." Sontak badan Uncu gemeteran. Dia lalu melihat ke atas langit dan bertanya, "Di mana mereka?" Uncu pun memutuskan untuk pergi ke rumah Andre dan Nopeng untuk memastikan keberadaan mereka.
Namun orang tua mereka hanya bilang, "Loh, bukannya pergi sama kalian, Nak?" Mendengar jawaban itu, Uncu langsung bergegas memberitahukan hal itu kepada Firman dan Iwan. Uncu akhirnya sadar kalau Nopeng dan Andre hilang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bergegas menginformasikan hilangnya Andre dan Nopeng ke Sekber Perwakilan Padang. Dari situ, informasi langsung disebarluaskan ke seluruh organisasi pecinta alam yang ada di Sumatera Barat. Uncu, Iwan, dan Firman langsung bersiap-siap untuk kembali lagi ke Gunung Marapi bersama dengan beberapa tim khusus dari Sekber. Tapi di sini orang tua Andre dan Nopeng belum tahu atas hilangnya anak-anak mereka. Karena takut, Uncu, Iwan, dan Firman meminta bantuan dari seorang senior di Sekber untuk menginformasikan hal itu kepada orang tua Nopeng dan Andre. Setelah mengetahui hal itu, sontak orang tua Andre dan Nopeng menangis mendengarnya. Mereka hanya bisa pasrah kepada Tuhan agar Nopeng dan Andre diberikan kekuatan dan petunjuk untuk mencari jalan pulang. Kembali ke Andre dan Nopeng. Dehidrasi dan hipotermia yang menyerang mereka berkali-kali membuat mereka sering berhalusinasi, sehingga sulit membedakan hal-hal nyata dengan hal-hal yang gaib. Hari sudah mulai terlihat terang, tapi matahari tidak bisa terlihat jelas karena hutannya itu sangat lebat. Ditambah lagi mereka buta waktu. Pagi, siang, sore tidak bisa dipastikan dengan jelas. Sebenarnya Nopeng memakai jam, tapi hilang entah kemana ketika di perjalanan. "Peng, bangun Peng." Udah pagi Andre." "Iya, bangun Peng. Aku masih capek. Lagi pula masih terlalu pagi Andre. Kita tunggu sedikit lebih terang." Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan tidurnya. Lagi pula kondisi badan mereka masih letih. Waktu terasa cepat berlalu. Tadi rasanya masih terang, tapi tiba-tiba sekarang sudah gelap gulita. Astagfirullah. "Peng, bangun Peng." "Astaga, kita ketiduran ya Andre?" Aneh, baru saja mereka tertidur sebentar setelah terbangun tadi pagi. Sekarang tiba-tiba sudah gelap gulita. Andre mulai terlihat cemas di situ. Samar-samar harapannya mulai hilang. Tapi Nopeng masih optimis dan sangat berharap mereka bisa keluar dari hutan itu. Meski keinginan dan semangat untuk melanjutkan perjalanan sangat tinggi, tapi tak bisa dipaksakan jika hari sudah segelap itu. Sangat berbahaya jika melanjutkan perjalanan. Andre bilang, "Aduh, nyamuknya besar-besar. Bisa habis darah kita dihisap terus, Peng." "Andre, gak usah kau pikirkan itu. Tidur sajalah kau. Kalau sudah terang, kita lanjutkan perjalanan." "Aku gak bisa tidur, Peng. Aku pengen pulang." "Tenanglah kawan, kita pasti pulang." Kalimat itu membuat Andre menjadi semangat kembali. Tapi di sisi lain, Nopeng menyadari bahwa apa yang ia katakan kepada sahabatnya itu adalah suatu kebohongan. Sebenarnya Nopeng masih bingung jalur mana yang harus dilalui. Tapi bukan Nopeng namanya kalau ia tidak mengambil resiko. Ia yakin kalau insting dan firasat bisa dipertajam dalam keadaan mendesak seperti ini. Andre dan Nopeng telah sah dinyatakan hilang. Keadaan ini membuat Iwan, Uncu, dan Firman menjadi sangat terpukul. Sesampainya di posko Marapi, tim khusus pencari mulai disiapkan. Dibentuklah regu-regu SRU dari relawan-relawan senior. Mereka yang dipilih memiliki keahlian masing-masing, sehingga dibentuklah 3 SRU, SRU 1, SRU 2, dan SRU 3. Dan setiap SRU akan dipecah lagi menjadi beberapa kelompok untuk berpencar di berbagai titik. Uncu, Iwan, dan Firman diinstruksikan untuk mengisi formulir untuk menceritakan kronologi hilangnya Andre dan Nopeng. Sambil gemeteran, tangan mereka pun mulai menulis di atas kertas. Semakin lama, lokasi Gunung Marapi makin dipadati oleh berbagai komunitas, bahkan organisasi pecinta alam dari berbagai daerah. Akhirnya, laporan hilangnya Andre dan Nopeng itu diketahui oleh kepolisian setempat. Polisi juga ikut serta melakukan investigasi.
hingga akhirnya Uncu, Iwan, dan Firman ditetapkan sebagai saksi. Tim SRU1 diberangkatkan untuk melakukan pencarian tahap pertama. Sayangnya, Uncu, Iwan, dan Firman tidak diperbolehkan untuk ikut mencari. Mereka hanya boleh menunggu di posko tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah seharian, mereka belum mendengarkan informasi maupun kabar sedikit pun dari tim SRU1 yang melakukan pencarian. Mereka pun merasa resah dan gelisah. Pencarian hari pertama hanya berhasil menemukan beberapa bungkus extra jos kosong dan potongan jejak bunga Edelweiss yang mengarah ke Tugu 12. Sayangnya, itu masih belum sepenuhnya bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya, keesokan hari ketika tim SRU1 turun, mereka langsung digantikan dengan memberangkatkan tim dari SRU2. Teman macam apa kalian, hah? Pihak polisi sepertinya curiga terhadap mereka bertiga. Meski sudah berulang kali menjelaskan, mereka tetap saja disudutkan. Mereka diperlakukan seperti komplotan pembunuh yang tega menghabisi kawannya sendiri di gunung. Firman bilang, "Kami tidak mungkin melakukan hal sekeji itu, Pak." Sambil menunggu informasi dari tim pencari, mereka bertiga hanya bisa menunggu dengan gelisah. Jangankan mandi, lapar pun tidak berasa. Mereka tak percaya karena peristiwa ini terjadi terlalu cepat. Kembali ke hutan larangan atau lembah hantu. Gue akan sedikit menceritakan apa yang dulu terjadi di tempat itu. Jadi saat itu, para siswa dan siswi mendaki Gunung Marapi dengan menempuh jalur Simabur yang bermuara di Kabupaten Tanah Datar. Namun naas, beberapa orang siswa hilang di hutan tersebut saat mencari jalan pulang. Berhari-hari tim SAR melakukan pencarian. Akhirnya beberapa di antara mereka berhasil ditemukan dalam keadaan hidup namun dalam kondisi sekarat. Beberapa orang lainnya ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Bahkan ada yang terbaring kaku di atas pangkuan temannya sendiri. Ada juga yang tertelungkup di bibir jurang dan di bibir perbukitan. Sejak kejadian itu, jalur itu ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Menurut warga lereng Gunung Marapi, hutan ini memang masih banyak dihuni oleh binatang buas. Dan juga hutan ini disebut sebagai lembah hantu karena banyak diisi dan dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Nopeng bertekad, mereka berdua harus bisa pulang dengan selamat, apapun resikonya. Sedangkan Andre, ia mulai terlihat putus asa. Pencarian hari pertama, tak banyak informasi yang bisa diperoleh. Mengingat pasukan yang ikut mencari cukup terbatas, tak semua boleh ikut serta mencari. Firman, Iwan, dan Uncu memutuskan untuk siaga bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mengingat kondisi mereka juga harus dijaga agar tidak tumbang. Di hari pertama ini, Uncu mendapatkan giliran awal, sedangkan Iwan dan Firman terpaksa pulang ke Padang untuk istirahat dan siaga jika dibutuhkan. Sesampainya Firman di rumah, orang tuanya sudah menunggu di depan pintu. Ayah Firman terlihat sangat marah saat itu. Ayahnya bilang, "Kan sudah kubilang, jangan pergi-pergi gak jelas begitu. Kau sudah dewasa, sekarang kau harus menyelesaikan masalahmu sendiri." Setelah itu, ayah Firman masuk ke rumah lalu duduk di ruang tamu, merenung memikirkan kelakuan anaknya. Sebenarnya, ayahnya Firman itu sangat khawatir, bahkan sempat sedikit menangis saat membayangkan kalau apa yang terjadi dengan Nopeng dan Andre menimpa anaknya juga. Firman pun pergi ke kamarnya. Di kamarnya, dia merenung, memikirkan nasib teman-temannya. Firman adalah seorang yang sangat pendiam. Kalau dia dan teman-temannya berkumpul, Firman selalu mengasingkan diri untuk merenung. Firman terus diam merenung di kamarnya, sampai akhirnya dia tertidur. Iwan juga melakukan hal yang sama, yaitu merenungi nasib teman-temannya. Ketika sampai di rumahnya, Iwan pun tergolong orang yang tidak banyak bicara, tapi tidak sependiam Firman. Karena lapar, ia lalu pergi ke dapur.
Di situ ia menemui ibunya yang sedang memasak. Ibunya bilang, "Sudah pulang, Nak? Bagaimana kabar teman-temanmu? Sudah ditemukan?" Dengan hati yang remuk, Iwan menjawab, "Belum, Bu." Burung-burung berkicau, jangkrik hutan tak henti-hentinya bersuara. Tidur pun tak nyenyak, badan terasa remuk. Andre dan Nopeng masih belum sepenuhnya percaya kalau kejadian ini menimpa mereka. Nopeng pun membangunkan Andre. Andre bangun, lalu langsung duduk kebingungan. Dia bilang, "Mereka belum datang menjemput kita, Peng. Kita masih tersesat, Andre. Bangunlah dulu. Kita lanjutkan perjalanan. Sebentar lagi kita akan sampai." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tidak lupa, Nopeng selalu menyemangati Andre yang mulai terlihat pucat dan tak berdaya. Perjalanan masih dipimpin oleh Nopeng dengan diikuti Andre dari belakang. Sebenarnya, Nopeng sendiri tidak yakin jalan yang ia lalui itu benar atau tidak. Ia hanya bermodalkan insting di situ. Tapi rasa khawatirnya tidak boleh diketahui oleh Andre. Ia tidak mau semangat Andre pudar. Andre bertanya sama Nopeng, "Masih jauh, Peng?" "Tenang, Andre. Aku tahu jalan ini. Kau ikuti aku aja. Kita pasti sampai." Mendengar itu, rasa percaya diri Andre muncul seketika. Terus mereka berjalan, namun kali ini langkah mereka terpaksa harus berhenti. Mereka dihadapkan pada jalan buntu. Hanya ada dinding tebing yang mau tidak mau harus dipanjat. Dinding tebing bukit itu sedikit licin, berair, dan lembab. Banyak terdapat serat akar yang melintang di tepi-tepi bukit. Mereka harus ekstra hati-hati di sini kalau mau sampai ke atas. Ketika melihat akar-akar berukuran besar, memori mereka mengingatkan kepada materi yang pernah diajarkan dulu untuk bertahan hidup di hutan. Ternyata jenis akar itu memiliki kandungan air yang tinggi. Akhirnya akar itu mereka patahkan. Benar saja, akar yang sudah dipatahkan itu mengeluarkan air yang cukup banyak. Mereka pun berlomba-lomba untuk mematahkan akar-akar lain dan minum darinya. Airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Karena mendapatkan air, mereka pun mempunyai harapan untuk hidup. Setelah dirasa cukup meminum air dari akar-akar tersebut, mereka melanjutkan perjalanan ke atas. Mereka mendaki perlahan dengan berpegangan pada akar-akar. Tanpa disadari, hari sudah mulai gelap. Waktu sungguh cepat berlalu. Setelah beberapa saat mendaki, mereka akhirnya sampai di puncak perbukitan. Andre bilang, "Peng, malam ini kita tidur di mana?" "Gak tahu, Andre. Kita lihat nanti sajalah." Setelah berunding, mereka sepakat untuk terus berjalan hingga sampailah mereka tepat di hadapan sebuah pohon beringin yang besar. Pohon besar ini mempunyai rongga seperti pintu yang dapat dimasuki. Mereka yang penasaran pun mencoba untuk masuk. Nopeng bilang, "Luar biasa. Tempat ini luar biasa." "Betul, Peng. Kita bisa bermalam di sini." Mereka pun memutuskan untuk bermalam di dalam batang pohon besar itu. Nopeng langsung merebahkan badannya, bersiap-siap untuk tidur. Sementara Andre masih duduk di dekat rongga batang pohon besar itu, sambil mengambil scarf mapalanya. Setelah itu, Andre memandangi Nopeng yang sedang dalam posisi tidur. "Keningmu, Peng?" "Apalagi, Andre? Tidurlah kau. Gak usah kau pikirkan keningku." Darah yang ada di kening Nopeng kini telah kering dan dihinggapi beberapa lalat besar berwarna hijau. Andre mulai menangis di situ. Tak sanggup menahan rindu ingin pulang. Rindu pada ayahnya, ibunya, dan juga saudaranya. Andre pun mengikat kain scarfnya itu ke batang pohon kecil di sebelah pohon besar itu. Ia berharap jika suatu saat tim SAR sampai ke situ, mereka tahu kalau Andre dan Nopeng pernah berjuang bertahan hidup sampai di lokasi scarf itu berada. Tak berselang lama, Andre pun merebahkan badan ke dalam rongga pohon besar itu. Ia meluruskan kakinya sambil meletakkan kedua tangannya di tanah, tempat ia merebahkan diri. Tapi dia kaget di situ ketika ia lihat telapak tangannya. "Astagfirullah, salah tempat kita, Peng. Bangun, Peng. Salah tempat tidur kita. Ayo cabut, Peng."
Kenapa dia tiba-tiba kaget begitu? Apa yang ia temukan di situ? Dan bisakah mereka keluar dari hutan larangan itu? Saksikan di part selanjutnya ya. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan dari kisah yang menegangkan ini.